Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa kafa. Assalamun ala ibadihi alladziina istafa ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini saya bisa hadir. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan selalu ingin saya sampaikan di banyak tempat. Ini kata Rumi. Saya mengutip dari Rumi. Innal mar'ata min nurillah wa hiya laysat mujarrada habibatin hatta makhluqah bal hiya khallaqah. Perempuan diciptakan dari cahaya Tuhan. Ia bukan sekedar kekasih, bukan juga sekedar makhluk Tuhan yang perempuan, tetapi dia adalah kreator. Mengapa kreator? Karena perempuan adalah ibu manusia. Karena semua manusia lahir dari seorang perempuan. Maka tergantung kita memperlakukan perempuan itu. Itulah yang akan dihasilkan oleh sebuah generasi manusia. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah memasuki sebuah bulan yang istimewa yang publik di negara kita menyebutnya sebagai bulan suci. Karena tentu saja di sana, di bulan itu, banyak sekali aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditempuhnya bagi proses kehidupan bersama menuju sebuah cita-cita kemanusiaan. Al-Quran menyebutkan dengan sangat indah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang dilakukan atau diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu. Untuk apa? Ini penting sekali untuk memberikan penekanan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Tetapi makna bertakwa dalam pandangan saya adalah pengendalian diri dari apa yang ada di dalam eksistensi manusia itu sendiri. Eksistensi manusia terdiri dari 3 potensi besar. Potensi binatang yang kerjanya hari-hariannya adalah makan dan seks. Tetapi ada lagi potensi yang hanya dimiliki oleh manusia, akal intelektual. Dan yang ketiga adalah spiritual. Oke. Jadi ada 3 yang ingin diajarkan oleh Allah kepada manusia untuk kehidupan bersamanya. Satu adalah pengendalian hasrat-hasrat kebinatangan yang biasanya secara umum disebut dengan makan. Makan saja kerjanya. Dan seks saja yang bersifat biologis itu. Nah, ini memang ciptaan Allah. Tetapi Allah mengajarkan agar semua potensi kebinatangan itu dikendalikan dalam proses 1 bulan ini, untuk kemudian menghadapi masa-masa sesudah bulan ini, yaitu 1, makan, dan yang kedua adalah hasrat-hasrat seksual. Kalau boleh saya menyebut singkatnya, puasa bagi pada umumnya masyarakat manusia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara pengendalian diri manusia dari hasrat-hasrat kebinatangan, yaitu makan dan hubungan seks siang hari itu. 1. Yang kedua, manusia juga memiliki sebuah potensi mata, pendengaran, hidung, tangan, kaki. Yang 7 anggota badan itu. Inilah yang biasanya mengatur, melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati manusia yang lain. Ya, caci maki,
marah, menggunjing, memukul. Ini tingkatan puasa bagi orang intelektual yang lebih. Kendalikanlah matamu, kendalikanlah telingamu, kendalikanlah hidung, kendalikanlah tanganmu, kendalikanlah kakimu, supaya kamu selamat dalam relasi dan menciptakan sebuah relasi kehidupan bersama dalam kondisi yang sangat aman, damai. Yang ketiga adalah spiritualitas, yaitu potensi spiritualitas yang dimiliki oleh manusia, yaitu selalu mengingat bahwa Tuhan selalu akan menilai kita semuanya dan mencatat semua amal perbuatan kita. Itu saya merangkum ini dari pandangan Imam Al-Ghazali, puasa dibagi 3, puasa awam, puasa khas, dan puasa khasul khas. Gitu ya. Inilah yang diajarkan oleh agama-agama sesungguhnya. Bukan hanya agama Islam, tetapi juga agama-agama yang lain. Tetapi hanya pengaturan waktu saja yang berbeda. Kapan, berapa hari, dan caranya bagaimana. Tetapi inti dari seluruh puasa yang dibawa oleh agama-agama adalah pengendalian diri dari seluruh potensi dan tubuh manusia. Itu oke. Nah, teman-teman sekalian, ada sesuatu yang penting untuk kita pelajari betul. Kita melihat realitas relasi laki-laki dan perempuan ini yang banyak menimbulkan permasalahan. Secara umum, kita masih berada dalam sebuah sistem sosial, kebudayaan patriarkisme. Pengaturan kehidupan bersama diatur oleh jenis kelamin laki-laki. Dianggap laki-laki lah penentu kehidupan. Sementara perempuan dipandang sebagai objek kepemimpinan laki-laki. Itu. Nah, saya sudah bicara di mana-mana bahwa kita menghadapi kekerasan seksual di mana-mana. Baik di dalam rumah tangga, ruang domestik maupun ruang publik. Masya Allah, mengapa terjadi seperti ini? Nah, saya akhirnya hanya menyimpulkan saja kekuasaan. Dan kekuasaan ada dua. Kekuasaan kepemimpinan dalam ruang publik, domestik publik, maupun karena uang kekuasaannya. Itu ada basisnya dari teksnya. Oke. Tetapi saya kira kita harus memahami Al-Quran sendiri tidak menunjukkan kekuasaan itu pada jenis kelamin, tetapi pada potensi. Nah, jadi ada kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, itu menjadi pusat pemahaman yang seringkali keliru, di mana ar-rijalu dipahami sebagai manusia dengan penis, sementara perempuan nisa dipandang sebagai manusia dengan vagina. Padahal tidak begitu. Ar-rijal itu siapa yang memiliki potensi kemanusiaan yang tadi, memiliki keunggulan di dalam potensi-potensi kemanusiaan tadi, maka dia bisa menjadi pemimpin. Nah, bukan persoalan jenis kelamin, tetapi itu fakta yang kita temukan pada hari ini di mana-mana. Perempuan menjadi sasaran objek dari kekerasan. Karena itu, ini menurut saya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan di dalam Islam. Nah, jadi begini prinsip kemanusiaan itu tentang relasi ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah nih, aku menciptakan kalian dari manusia dengan penis dan manusia dengan vagina, yang kita sebut laki-laki dan perempuan. Tapi harus dipahami nih,
Dan kalian dari dua orang itu akan melahirkan generasi di mana-mana, manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Nah, makna saling mengenal adalah saling memahami. Ayat ini bagus sekali, bukan saling mengetahui. Berbeda antara mengetahui dan mengenal. Berbeda dengan alimah dengan arafah. Arafah itu seakan-akan dia sama dengan aku. Nah, gitu, memiliki sesuatu yang sama, aku dan kau. Yang ini dikemukakan sebetulnya di dalam ayat Al-Quran tentang relasi laki perempuan, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kami jadikan kalian untuk saling mawaddah warahmah. Itu selalu menjalin kasih dan melayani apa yang menjadi kepentingan masing-masing. Tidak ada kuasa di situ. Yang ada adalah saling memahami satu atas yang lain. Kalau saya biasanya menyampaikan kata rahmah itu, kasih itu adalah 3 makna. Rahmah itu adalah riqqatul qalbi, kepekaan hati. Kepekaan hati itu adalah empati. Empati itu adalah merasakan apa yang dia rasakan. Dan dalam bahasa Gen Z, rahmah bermakna kau adalah aku yang lain. Nah, di situ. Karena apa yang kamu lakukan, aku juga merasakannya. Nah, karena itu perlakukanlah orang lain, perempuan, baik perempuan terhadap laki-laki maupun laki-laki terhadap perempuan. Itu prinsip kau adalah aku yang lain. Bukan karena sebuah kekuasaan. Kekuasaan boleh siapa saja, tapi yang dipentingkan adalah bagaimana relasi itu kesalingan untuk memberi penghargaan kepada yang lain meskipun berbeda secara tubuh. Saya kira itu yang menjadi penting bagi kita pahami, dan ini disadari menjadi pelajaran penting bagi kita ketika kita menjalani bulan puasa ini, karena pengendalian diri itu maksudnya adalah tadi mengendalikan diri supaya memahami orang lain bahwa apa yang dimiliki orang lain juga aku miliki. Nah, saya selalu mengatakan begini, amilin nasa bima tuhibbu ayyu'amiluka. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Wala tu'amilin nasa bima la tuhibbu ayyu'amiluka. Jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri tidak ingin orang lain melakukannya terhadap kamu. Oke, jadi itulah yang penting bagi saya, dan pada akhirnya saya ingin menyampaikan, manakala lilin telah kau nyalakan, jangan berdiri memandanginya saja. Bawalah ia ke tempat lain yang membutuhkan cahaya. Jadi apa yang saya sampaikan, menurut saya itu adalah cahaya. Bawalah cahaya pencerahan ini kepada di tempat yang lain, manusia yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.